gimana sih kondisi kampus kita gitu kan. Untuk menjadi seorang presma atau teori atau bacaan apa nih semoga atau lu bisa jadi presma tadi tuh? Apa tuh kiat-kiatnya tuh? Di infansi malah pada pargoy. Kan repot. Gimana tuh ya? Iya, kalau enggak bener. Senggolri ya. Kalau menurut lu nih, pandangan lu untuk pemerintah yang sedang berkuasa lah saat ini kayak gimana? Halo semuanya, Bung Dharma di sini. Kita kembali lagi di Kepus, Kehidupan Kampus. Tentunya hanya di Sintesis Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Bung Sakif. Boleh diperkenalkan Bung Sakif? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama gue Sakif Fadilah, biasa dipanggil Sakif. Gue kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Untuk sekarang gue semester 4. Semester 4? Iya. Kesibukannya apa aja nih, Bung? Untuk kesibukan gue sih, gue lagi jalanin usaha sablon. Usaha sablon? Iya, sekalian kuliah. Usaha sambil. Wih, keren banget ya Bung Sakif ini. Kalau boleh diceritain latar belakang pendidikannya, boleh, Bung? Iya. Alasan gue juga ngambil jurusan manajemen karena di SMK gue sebelumnya jurusan akuntansi, jadi masih ada sangkut pautnya sama manajemen. Masih berhubungan lah ya? Iya, masih berhubungan. Berarti emang lu kayaknya ingin berbisnis juga ya? Iya, ada raksana supaya bisa memanage ya kan suatu bisnis. Benar. Apa yang membuat lo memiliki keinginan berkuliah di kampus tersebut? Apa tadi, STIB? Iya, STIB. Gua pengen kuliah di STIB karena yang pertama itu tadi, gue sebelumnya di SMK jurusan akuntansi. Terus karena deket sih dari rumah gue, sekitar 15 menit lah. Jadi gue memilih untuk kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia aja. Karena waktu itu banyak pilihan kan, dan menurut gue jauh. Gitu. Gue nyari yang deket-deket aja lah. Sekarang tadi udah semester 4. Semester 4. Oh, dengar nih teman-teman, Bung Sakif ini presma juga nih. Membahas perihal presma, kenapa lo ingin menjadi presma? Untuk membahas hal itu, sebenarnya sih awal mulanya gue jadi presma. Jadi waktu itu tuh pernah ada statement dari kampus waktu gue semester 2 kalau nggak salah. Ya. Jadi pihak kampus tuh di saat pandemi membuat statement bahwasanya ketika mahasiswa ini belum bisa membayar UAS, semua yang belum bisa membayar tuh nggak boleh ikut. Padahal kondisi lagi pandemi. Iya, itu kan dirasain sama banyak mahasiswa di Indonesia ya. Iya, ditambah mayoritas di kampus gue itu mahasiswa pekerja. Oh, karyawan. Iya, jadi di kampus gue itu rata-rata mahasiswa karyawan. Nah, banyak dari mereka yang gue tahu itu kena PHK dari perusahaan-perusahaan yang mereka di tempat kerja mereka. Nah, gue ngelihat bahwasanya ini kampus kok nggak ngasih keringanan sih. Seenggaknya bolehlah kita diperbolehkan untuk UAS. Walaupun misalkan UAS 300.000, bayar 100.000 lah, boleh dicicil gitu. Tapi ini statementnya kan yang belum membayar UAS nggak boleh ikut UAS. Nah, gue di situ mulai ada sikap yang gue kasih. Iya. Jadi gue bilang ke kawan-kawan, ini gimana nih? Kita dapat statement dari kampus kayak gini. Lu setuju nggak? Terus kawan-kawan gue di kelasan, wah iya nih kayaknya kurang nih, soalnya juga teman-teman banyak yang kena PHK. Nah, dari situ gue mengirimkan surat. Pertama surat dulu? Iya, gue kirim surat ke kampus, pihak kampus. Tapi waktu itu gue koordinasi dulu sama BEM-nya. Karena kan gue belum jadi anggota BEM. Itu lu masih mahasiswa baru apa? Masih mahasiswa, ya bisa dikatakan baru sih ya, karena semester 2 kan. Semester 2. Dari situ gue kabarin presmanya, gue bilang, bang nih kita ada problem nih di kampus perihal pembayaran UAS segala macem. Nah, gue buatin tuh suratnya. Berdiskusi. Kalau untuk isi suratnya sih gue yang. Oh, lu sendiri? Iya, gue yang bikin. Nah, terus baru gue koordinasi ke kawan-kawan, nih gimana nih isi suratnya kayak gini gitu kan.
kita tampilin nama sama NIM, terus nanti tanda tangan perwakilan mahasiswa siapa nih. Ya udah lu aja Kip, ya udah. Itu suratnya itu lebih ke rekomendasi atau permintaan audiensi? Permintaan atau tuntutan? Tuntutan keringanan sih. Tuntutan keringanan. Ya jadi isinya di situ kita atau kami menuntut bahwasanya pihak kampus harus memperbolehkan semua mahasiswa untuk UAS tanpa Untuk UAS. alasan apapun yang kita tekankan, dan di situ kita melihat kondisi pandemik. Iya. Iya, dan di situ barulah gua bilang ke kawan-kawan, ini isi suratnya kayak gini, sepakat nggak? Ya udah sepakat. Ya udah baru tuh gua koordinasi ke Presmanya langsung ngirim ke pihak kampus. Oh, diakomodir berarti? Iya, sama BEM diakomodir, betul. Nah, kalau yang gua tanyain tadi kan, kenapa lo akhirnya tuh menjadi seorang Presma? Iya. Nah, dari situ ketika gue mengirimkan sebuah surat, kan gue konsul tuh ke senior Oke. gue bilang, bang nih kemarin habis kirim surat kayak gini nih, sebelumnya emang gimana sih kondisi kampus kita gitu kan, sama ya semester atas lah, semester 8 ya sharing gitu sama semester 8, semester 6. Nah ketika dia ngeliat gue isi suratnya itu, mungkin dia wah nih anak kayaknya kritis kali mungkin gitu kan, tapi gue juga bilang ini hasil kesepakatan bersama gitu. Iya. Barulah gue di situ berbicara banyak lah, ngobrol sama senior. Nah akhirnya kayak tercetus lah omongan dari senior itu, kayaknya lu cocok nih jadi Presma. Oh, direkomendasi. Wih, Nah tapi mereka nggak kayak lu nyalonin nih gitu, kagak, cuma bilang oh kayaknya lu cocok nih jadi Presma gitu doang sih. Nah, oh berarti orang-orang lain dulu, justru senior lu yang melihat lu senior pantas lah menurut mereka. Nah setelah itu baru gue diskusi sama teman-teman. Nah di teman-teman di kelas, terus dari abang-abang semester atas, tanggapan mereka sih hampir kebanyakan sama kayak gitu. Jadi wah lu cocok nih kayaknya jadi Presma selanjutnya kayak gitu. Nah dari situlah baru gue itu semester 2 gue. Dan lu dilantik semester saat ini kemarin terpilihnya saat terpilih semester 3. Semester 3 selang 6 bulan langsung waduh, gue mencalonkan diri. Kalau untuk itu baru kemauan gue sendiri tuh, karena tanpa ada paksaan dari pihak manapun kan. Iya. Jadi itu sih cukup sih kalau dari situ. Mungkin gue bakal nanyain juga, untuk menjadi seorang Presma atau seorang Bung Sakif sendiri di kondisinya saat pandemi, lo kan bisa dibilang nih mahasiswa pandemi lah. Iya betul ya. Bener mahasiswa banget. online. Mahasiswa online. Nah, pelatih lu memiliki teori atau bacaan apa nih semoga atau lu bisa jadi Presma tadi tuh? Oh karena kan lu sendiri aja belum mengalami kuliah offline. Iya benar. Belum kan? Benar. Tiba-tiba nih lu disaranin atau bahkan direkomendasiin sebagai Presma. Apa tuh kiat-kiatnya? Kalau gue sebenarnya sih simple aja sih ya. Maksudnya gue nggak sampai ngelihat siapa gitu. Emang dari keresahan diri sendiri aja ngelihat hal-hal kayak tadi tuh, kayak bayar UAS di masa pandemi, terus kita harus diwajibin. Ternyata lihat kondisi dari teman-teman nih banyak yang di PHK dari perusahaannya. Nah itu yang membuat gue resah, dan akhirnya tercetuslah tuh buat surat segala macam. Jadi memang dari keresahan sendiri sih. Oke, gitu. Kesadaran ya? Kesadaran. Dan lu juga berarti memiliki tujuan. Iya dong? Iya, benar. Nah, tujuan lu apa tuh? Untuk saat apa lu sebelumnya sudah terbayang kalau lu jadi Presma, tujuan lu nih ini apa pas sudah jadi baru lu memiliki tujuan? Semenjak direkomendasiin itu sih, semenjak banyak yang bilang lu cocok nih jadi Presma. Dari situ gue baru wah, apa gue nyalonin aja ya gitu. Oke, udah baru mulai pede ya? Baru mulai tergambar tuh. Mulai pede. Ya ibaratnya kayak udah punya elektabilitas lah di kampus. Oke, siap. Situ. Baru tuh. Eksistensi juga ya? Eksistensi. Kalau mau ngerokok sambil ngerokok. Oke, siap. Di sintesis boleh kok. Oke, siap. By the way, konten kita hari ini disponsori oleh Coffee Beer dulu. Sama ini nih, baju yang gue pakai. Ada yang baru dari Sintesis. Kita juga ada merchandise Sintesis. Itu disponsorin juga tuh, ada namanya THT Day. Iya. Teman-teman nanti bisa cek di Instagramnya. THT Day Project. THT Day Project. Iya.
kebetulan itu adalah bisnis atau usaha yang dijalani sama Bung Sakti. Benar. Benar ya? Betul. Keren banget nih mahasiswa kita ini. Narasumber yang saat ini nih, oke nih. Oke, kalau dari program-program yang udah lu jalanin ada nggak kegiatan dari masa jabatan lu saat ini nih? Oh, kalau untuk itu proker gue yang pertama itu kita mau buat perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling? Iya, yang kayak gimana tuh? Gue sih pakai gerobak gitu? Bukan pakai gerobak. Kayak gimana? Jadi perpustakaan keliling ini gue terinspirasi dari Jakarta Book Hive. Di Instagram tuh dia ada di Taman Suropati, di taman-taman yang ada di Jakarta. Nah, dia kan modelnya kayak lemari gitu. Lemari ada kaca terus dikunci. Nah, itu ada yang jagain dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Gue terinspirasi dari situ. Gue ngeliat konsepnya bagus. Nah, gue mau ngebuat itu di sekeliling kampus. Yang menurut gue kayaknya ini harus deh dibuat di sekitar kampus. Lapak baca? Iya, kurang lebih sih kayak gitu. Tapi kita nanti mau koordinasi ataupun kerjasama sama kayak Karang Taruna sekitar, masyarakat sekitar gitu sih. Itu yang mau gue buat. Terus program kerjanya penghijauan kampus yang kurang lebih sama sih. Penghijauan kampus ini gue mau buat penghijauan di sekitar kampus juga. Jadi di dalam kampus juga. Terus kita bagi-bagi bibit-bibit pohon ke masyarakat sekitar di kampus gue untuk mereka nanam pohon di rumahnya gitu. Greenpeace habis lah ya. Iya benar. Hijau karena kan hijau artinya jalan terus. Jalan terus. Kalau lampu hijau benar. Jalan terus. Dilalin guys. Oke. Kalau kegiatan di luar akademik nih yang lu lakuin selain tadi kan lu bikin lapak baca ya. Jatuhnya lapak baca lah. Iya. Terus tadi juga yang penghijauan itu juga di luar akademik ya? Di luar. Tapi itu adalah agenda dari proker juga? Program kerja. Dan itu belum terrealisasikan sih. Oh belum? Kenapa? Belum. Karena yang pertama belum ada obrol yang secara intensif lagi sama kabinet. Terus juga masih banyak problem lah yang harus diselesaikan satu persatu. Dan untuk itu awal-awal mungkin gue mau nyelesain perpustakaan ini dulu. Nah awal-awal ini gue buka Literaxis TV. Literaxis TV yang kalau kita baca tuh hurufnya di kapital di bagian literasi, K-nya kecil, jadi Literaxis TV. Itu gue adain setiap hari Kamis di depan kampus gue. Oke, kalau dari Literaksi ini tujuannya apa? Karena kan menarik nih, kalau gue garis bawahi ada vocab atau kata aksi. Apakah literaksi yang lu bikin ini bertujuan untuk aksi atau untuk apa nih? Ya kalau melihat dari katanya itu kan literaksi itu. Nah, yang mau gue sampaikan di sini sih lebih ke aksi. Nah, aksinya ini kan mungkin orang bakal beranggapan aksi itu kayak demo apa segala macam. Tapi aksi ya aksi aja gitu. Nah, gerak. Nah, gerakannya ini berarti tentang literasi. Nah, makanya di situ nanti kita buat kayak diskusi-diskusi, baca buku, sekaligus campaign sih untuk biar mahasiswa di STIB itu punya minat baca yang dari segi penglihatan gue sendiri sih minim sih minat baca di kampus gue. Mungkin kalau yang gue lihat karena mayoritas karyawan ya. Iya itu salah satunya. Iya, salah satunya. Kita aja kadang kuliah aja udah pusing. Benar. Apalagi sambil kerja. Benar. Ya? Apalagi sambil bisnis nih ya lu nih. Benar. Jadi Presma lagi. Gokil. Benar. Oke, kalau dari bisnis lu ini kan kurang lebih udah 1 tahun tadi ya. Kurang lebih udah 1 tahun. Ada nggak sih sisi menghasilkannya dari apa yang udah lu jalani dari usaha ini? Iya. Untuk usaha gue sendiri juga awal mula gue buat usaha ini kan gue sama sekali nggak ngeluarin modal. Gimana tuh? Nah, jadi di sini gue punya kawan. Iya. Juga. Bukan, ini teman rumah. Abai ini teman rumah gue. Nah, gue nyetusin sama Akbar ini, sama Abai
baik kayaknya kalau kita buka usaha sendiri bagus nih. Oke. Nah Lebih akhirnya kali ya. iya langsung lah, oh ya udah kita buat, tapi gimana nih kita kan nggak punya uang nih buat buka modalnya nih, buat usaha sablonnya. Oh gimana kalau kita open pre-order. Pre-order, PO. Iya, PO, sistemnya Iya. DP. Sistemnya DP Iya, buat jadi produksi. benar. Oh. Itu Emang dia. Anak jadi apa ya? Anak bisnis nih kan, manajemen kepake ilmunya. Bagus. Iya. Ini salah satu contoh lah buat teman-teman ya. Oke, kalau dari sisi bisnis, gue mau pertanyakan lagi nih. Gimana lu mengatur waktu antara kuliah dengan cara lu sendiri? Karena kan tiap orang punya caranya masing-masing. Mengatur waktu untuk kuliah, kerja, bisnis, apalagi lu menjadi presma juga. Organisatoris lah. Betul. Ya. Gimana tuh caranya mengatur waktu? Kalau gue sih prinsipnya kita yang ngatur waktu, jangan waktu yang ngatur kita. Gitu sih. Jadi ya kita yang ngatur waktu itu se-manage mungkin kan, di-manage kayak oh ini waktunya gue nongkrong, oh ini waktunya gue kuliah, oh ini waktunya gue usaha. Yeah. Nah, jadi kita bagi-bagi aja, jangan sampai kita yang diatur sama waktu. Benar, sepakat. Oke, makin menarik nih. Kalau dari pengalaman lu sendiri pasti ada dong pengalaman lucu atau sulit-sulitnya, ya kan? Ya. Hoki-hokinya menjalankan bisnis nih, sekaligus sambil kuliah. Benar. Gitu. Apa sih pengalaman yang bisa diceritain ke teman-teman gitu? Kalau pengalaman di dunia bisnis sih sejauh ini yang nggak bakal gue lupain sih yang pertama itu sih, yang gue buka usaha tanpa mengeluarkan modal. Ya? Iya, dan itu mungkin ya nggak bakal terpikirkan juga sama kawan-kawan di rumah gue juga kan. Nah, tapi terpikir di gue sama Abai untuk buat itu. Bahkan sekarang punya tempat sendiri ya? Iya. Buat produksi itu? Iya, punya tempat sendiri. Nah, kalau kita bahas tentang mahasiswa lagi nih, lu sendiri punya nggak sih hal penting menurut lo yang harus dilakukan nih atau disuarakan setiap mahasiswa di era saat ini? Kalau untuk menyuarakan sih balik lagi ke literasi Stevie tadi ya, menurut gue itu salah satu cara mahasiswa untuk meningkatkan wawasan. Dengan cara apa ya? Baca buku itu salah satunya. Iya, yang lo lakuin. Selain dari media, dari Google. Nah, buku-buku ini juga kalau kita ngelihat dari pejuang-pejuang revolusioner di masa zaman dahulu kan juga memang dari buku referensinya. Dari menambah wawasan segala macam. Nah, mungkin menurut gue sih mahasiswa saat ini harus menyuarakan itu sih. Agar bagaimana caranya kita menempatkan diri sebagai mahasiswa yang benar itu ya harus punya wawasan, menjadi kaum menengah intelektual kan kalau kata Antonio Gramsci itu. Jadi ya itu sih yang harus disuarakan untuk saat ini ya. Literasi. Iya. Persis. Sepakat kalau itu. Kayak yang dibilang inilah Ki Haji R. Dewantara kan. Iya. Setiap ruang adalah kelas. Benar. Setiap orang adalah guru. Betul. Benar. Jadi kita membaca ataupun menambah wawasan juga nggak mesti di ruang kelas saja. Benar. Bahkan di emperan, di trotoar juga bisa. Nah, itu yang gua lebih bagus lagi sambil didiskusiin. Betul. Jadi ada lawan dialektikanya nih, ya kan? Ada tesis, antitesisnya nih. Iya. Sehingga mencapai sintesis. Yoi. Masuk. Oke, kalau dari yang gue lihat kan lu lumayan aktif nih dan produktif. Kalau menurut lu, gimana sih tanggapan lu perihal mahasiswa yang apatis? Kalau menurut gua tentang mahasiswa apatis sih, ya kita balik lagi kepada manusia sih. Kan kalau yang gue tahu itu manusia adalah makhluk sosial. Ya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain gitu. Kalau lu apatis, nggak peduli dengan apapun yang ada di sekitar lu ya, lu sama aja mencederai nilai kemanusiaan di diri lu sendiri. Oke, itu menurut lu? Menurut gua, karena ya lu gimana sih? Kayak contoh lu punya saudara, tapi kan saudara terdekat lu tuh bukan saudara yang kayak keluarga gitu, tetangga. Contoh dari situ aja. Nah kalau lu nggak peduli tentang hal itu ya
gimana lu mau menjadi manusia pada umumnya gitu. Kalau menurut gue sih jadi nggak wajar sih manusia kayak gitu, apatis, nggak peduli sama dan lain-lain. Oke. Simpel itu sih. Simpel itu. Iya. Kalau itu kan dari pandangan lo ya. Iya. Mungkin teman-teman sendiri boleh lah memiliki pandangan sendiri ya kan. Pandangannya masing-masing, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Kalau tadi lo sempet bicara tokoh-tokoh revolusioner. Iya. Oke. Kalau dari lo sendiri nih, ada nggak sih tokoh favorit dari Indonesia nih yang menginspirasi lo? Ada nggak? Tokoh-tokoh di Indonesia Apapun kita kan, itulah. iya kita punya tokoh kan banyak ya. Banyak. Tapi kalau Artis yang juga boleh, komedian juga boleh. bisa Yang menginspirasi kan? yang menginspirasi, Iya. tokoh lagi kan. Tokoh. Nggak, Apapun itu. iya. Tapi kalau dari gue sendiri sih, tokoh yang menginspirasi gue untuk sejauh ini ya, Sejauh ini. Tan Malaka sih. Wih, Tan berat. Tan Malaka. Tan Malaka. Udah tuntas belum mandi lo? Berat sih kalau itu. Berat. Belum, tapi Gerpolek, Aksi Massa, gue udah Oke. baca tuh. Karena kan bukunya lebih tipis kan dibandingkan Madilog. Iya. Why? Kenapa Tan Malaka? Kenapa Tan Malaka? Kenapa? Karena gue ngelihat sebenarnya dia sebagai pejuang, kalau bersikap apatis, nih bisa-bisa aja. Kan kita tahu dia dilantik sebagai datuk kan, punya gelar Yes. datuk Tan Malaka aja. 7 hari 7 malam pestanya. Benar. Pestanya 7 hari 7 malam, disuruh punya pilihan. Mau nikah atau Lanjut. iya. Pendidikan. Akhirnya dia memilih, ya udah saya lanjut aja lah. Ya. Ini kan nggak mau kan dia. Akhirnya berangkat ke Belanda kan tuh. Terus? Nah dari situ gue ngeliat sebenarnya dia hidupnya sih enak-enak aja. Enak-enak aja. Ini datuk, punya gelar, terhormat di kampungnya, tapi dia memilih untuk berjuang untuk Indonesia. Di zaman itu masih masa penjajahan. Masih penjajahan, tapi dia sudah memiliki inisiatif. Ya? Iya, inisiatif kayak gitu. Nah, ditambah lagi dia sosok soul fighter kan menurut gua. Soul fighter yang kita ngelihat cerita-cerita dari Tan Malaka juga kan keseringan kayak penuh dengan kesendirian hidupnya. Kemana-mana sendiri segala macam sampai Sampai punya. akhir hayatnya dia nggak nikah ya? Betul. Iya kan? Nggak nikah. Kalau dari yang kita obrolin tadi kan mayoritas gerakan lu itu ataupun wacana lu itu membangun literasi. Ada nggak buku-buku favorit lu dan bisa jadi rekomendasi buat teman-teman? Iya. Kalau untuk sejauh ini sih buku favorit gua Gerpolek sih. Gerilya Politik Ekonomi. Yang menurut gua sih itu memang ya manusia sih memang harus paham akan hal itu. Ditambah lagi kita kan rakyat jajahan ya. Ya. Harus tahu tuh bergerilya, karena kita nggak tahu nih tiba-tiba kan Indonesia perang, kita wajib militer gitu. Iya. Harus tahu gerilya, terus juga tentang Di politik. infansi malah pada pargoy. Kan repot. Gimana tuh ya? Iya, kalau enggak bener. Senggolri ya, kayak di Citayam Fashion Week. Waduh. Itu sih gerilya politik terus juga ekonomi kan. Sepakat sih. Jadi menurut gue juga itu salah satu hal yang penting buat generasi kita. Dimana literasi atau wawasan itu dibutuhkan sebenarnya oleh setiap orang, bukan hanya kaum intelektual, Iya, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya pelajar ya kan. benar. Dan menurutku juga kalau untuk rekomendasi sih itu tadi ya Gerpolek. Satu itu Gerpolek. Tapi kalau menurut gua buku apapun itu bebas aja sih. Bebas Untuk kawan-kawan intinya membaca. baca. Iya, kalau ditanya Ikro. buku apa aja, Ikro. Iya, itu kan ini yang pertama Rasul kan. Ikro, membaca. Oke. Kalau kita bahas pada era yang sekarang, gimana menurut lo kebijakan-kebijakan pemerintah yang